Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat-sahabat Fatayat dan kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada saat ini kita masih diberikan kenikmatan untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan di tahun ini. Salawat ma'asalam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat Fatayat dan kaum muslimin rahimakumullah. Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Bahkan ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat menjadi nabi, maka ayat pertama yang diturunkan adalah Surat Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Iqra yang berarti bacalah. Maka dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk belajar melalui membaca. Karena belajar bisa dengan membaca, menulis, menghafal, dan lain sebagainya. Dan Rasulullah pun bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu itu hukumnya wajib atau fardu ain bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka sahabat-sahabat, mari kita selalu mencari ilmu. Jangan pernah bosan dan kenyang ataupun merasa puas dengan ilmu yang sudah kita miliki. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Ilmu kita yang kita punya ini sungguh sangat sedikit sekali. Ilmu Allah itu sangat luas, sangat banyak sekali. Tidak akan pernah habis kita cari setiap harinya. Mencari ilmu bisa di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Mencari ilmu tidak hanya di bangku sekolah ataupun madrasah ataupun pondok pesantren, tapi bisa di mana saja, di masjid, musola, ataupun majelis taklim. Bahkan kita yang sekarang hidup di era digital ini, kita pun bisa mencari ilmu melalui sosial media. Namun kita harus cermat dan bijak dalam bersosial media, apalagi dalam hal mencari guru. Kita harus cermat dan teliti mencari guru. Kita harus mencari guru yang ilmu dan sanadnya bisa dipertanggungjawabkan. Sahabat-sahabat Fatayat dan kaum muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang ilmu, izinkan saya menyampaikan definisi tentang ilmu yang saya kutip dari sebuah kitab. Dalam keterangan sebuah kitab, yaitu kitab Durratun Nasihin, dijelaskan al-ilmu salah satu ahrufin, al-ainu wal-lamu wal-mimu. Ilmu itu terdiri dari 3 huruf. Huruf yang pertama adalah ain, kemudian lam, dan yang ketiga adalah mim.
yang mana huruf-huruf tersebut mengarah kepada suatu lafadz. Huruf yang pertama, huruf Ain, mengarah kepada lafadz Illiyun, yang berarti surga Illiyun. Artinya, orang yang berilmu dengan ilmu yang ia miliki, maka dapat menghantarkan orang tersebut menuju surga Illiyun, yaitu surga yang tingkatannya berada di atas. Kemudian huruf yang kedua, yaitu huruf Lam. Huruf Lam mengarah kepada lafadz latifun atau lutfun, yang berarti lemah lembut. Orang yang berilmu, maka dengan ilmu yang ia miliki, bisa menghantarkan pribadinya menuju pribadi yang lemah lembut. Jadi semakin banyak, semakin tinggi ilmu seseorang, maka hatinya akan semakin lembut. Kemudian yang ketiga adalah huruf Mim. Huruf Mim ini mengarah kepada kata mulkun, yang berarti raja atau penguasa. Orang yang berilmu, maka dengan ilmu yang ia miliki, dapat menjadikan dia seorang raja atau penguasa ataupun pemimpin sebuah bangsa ataupun sebuah kaum. Dan tidak mungkin seorang penguasa ataupun raja dan pemimpin ini adalah orang yang tidak berilmu. Tidak mungkin sekali. Sahabat-sahabat Fatayat kaum muslimin rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini saya mengajak sahabat-sahabat untuk tidak henti-hentinya mencari ilmu, karena terdapat keutamaan bagi orang yang mencari ilmu di bulan Ramadan. Disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hadhara majlisal ilmi fi Ramadana, kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy." Barang siapa yang hadir di majelis ilmu, barang siapa yang datang di tempat-tempat di mana ilmu itu diajarkan, maka di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat setiap langkah kakinya seperti ibadah selama 1 tahun. Setiap jengkal satu langkah kakinya dicatat seperti ibadah 1 tahun. Subhanallah. Maka dari itu sahabat-sahabat, sekali lagi jangan pernah kita merasa bosan, jangan pernah kita merasa kenyang dengan ilmu yang sudah kita miliki. Mari kita terus dan terus selalu mencari ilmu. Sampai kita mati, kita tetap mencari ilmu. Sampai kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.